Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang awal Orde Baru. Dengan saya sendiri Muhammad Arifin Ilham dan dua rekan saya yang bernama Muhammad Wahyu Darmansyah dan Randy Alfian Maulana. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Stabilisasi politik dan rehabilitas ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti stabilitas politik keamanan TAP MPRS nomor 9/1966, stabilitas ekonomi TAP MPRS nomor 22/1966, dan pemilihan umum TAP MPRS nomor 11/1966. Selanjutnya, pemerintahan Orde Baru memang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Di antaranya penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis atau blok timur. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pengembangan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat di Indonesia. Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang pemerintah Orde Baru berupa mengembalikan Indonesia dari pihak Evos Oldevos dan Polres Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan dari politik luar negeri pun diarahkan untuk dapat dilakukannya pembagian kesejahteraan rakyat. Hal itu tampak pernyataan Jenderal Soeharto sebagai pemenang mandat supermarket tanggal 14 April 1966. Beliau menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif yang mengabdi kepada kepentingan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Setelah itu, sebagai wujud nyata dari niat itu, Indonesia memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia, termasuk Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia 1963 sampai 1966. Sejak 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada era Orde Lama, Indonesia pada 1 Januari 1965 keluar dari lembaga tersebut. Langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk organisasi kerjasama regional ASEAN, yaitu Association of South East Asian Nations di Bangkok 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Selanjutnya, stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakindra. Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun, repelita, dan pemilihan umum. Yang kedua, menyusun dan merencanakan repelita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat yaitu mengembalikan ketertiban keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dalam setiap bentuk rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dan yang terakhir, yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun daerah dari unsur-unsur komunisme. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada demokrasi parlementer. Pada masa itu, banyak partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan
partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada awalnya, banyak parpol yang menolak kegagasan itu yang sedikit banyak dihina oleh menutup aspirasi kebebasan perkumpulan berserikat yang dijamin UUD 1945. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Realisasi penyederhanaan partai dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. 9 partai yang ada berfungsi ke dalam 2 partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 4 partai Islam yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, Permusi, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSI, dan Perti bergabung dalam P3. Di samping melakukan penyederhanaan, pemerintah menetapkan pula konsep masa mengembang. Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Sementara itu, jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar pegawai yang negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar atau disebut dengan monoloyalitas. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1997. Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Hal ini disebabkan oleh pengarahan kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Melalui kekuatan-kekuatan tersebut, pemerintah mengarahkan masyarakat untuk memilih Golkar, meskipun anggota ABRI tidak terlibat dalam Golkar secara langsung. Para anggota keluarga dan pensiunan ABRI atau purnawirawan banyak terlibat dan memberikan dukungan penuh kepada Golkar. Penyelenggara pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik. Kemudian, ketidakpuasan yang ada di masyarakat mengenai jumlah partai-partai politik dan pengarahan pegawai negeri sipil dan ABRI, serta anggota keluarga mereka untuk mendukung Golkar. Peristiwa itu diawali oleh kegiatan para aktivis mahasiswa yang bergabung dalam grup-grup diskusi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Kritik-kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah mulai terjadi sejak awal tahun 1970-an. Berawal dari grup-grup diskusi di kampus Universitas Indonesia di Salemba, berlanjut dengan keputusan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi menentang kenaikan harga bensin dan menuntut pemberantasan korupsi. Ketika mereka mendengar rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 1974, para mahasiswa memanfaatkan momentum tersebut untuk berdemonstrasi menyampaikan tuntutannya. Kemudian setelah PM Tanaka tiba di Indonesia, ribuan mahasiswa berbaris menuju pusat kota dengan menyebarkan plakat-plakat yang menuntut pembubaran ASPRI Presiden, penurunan harga, dan pemberontakan korupsi. Demonstrasi yang terjadi berjalan damai, tiba-tiba berubah menjadi liar tidak terkendali, yang akhirnya berkembang menjadi huru-hara. Lalu, untuk meredam gerakan mahasiswa, dikeluarkan SK-028-1974 tentang petunjuk-petunjuk kebijaksanaan dalam rangka pembinaan kehidupan kampus perguruan tinggi. Semua penghalang pembangunan, termasuk segala hal yang dapat memicu munculnya instabilitas bangsa, harus disingkirkan. Stabilitas penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis, melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta 19 Desember 1974. Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai P4.
yang dipimpin oleh Dr. Roslan Abdul Ghani. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut pemerintah Orde Baru, SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering terjadi, menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal berkaitan dengan SARA. Secara tidak langsung, masyarakat dipaksa untuk berpikir seragam. Dengan kata lain, lebih halus, harus mau bersikap toleran dalam arti tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah SARA. Meskipun demikian, akhirnya konflik yang bermuatan SARA itu tetap tidak dapat dihindari. Setelah P4 menjadi TAP MPR dan dilaksanakan, selanjutnya Arsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, yang dikenal dengan sebutan asas tunggal. 3. Penerapan Dui Fungsi ABRI. Konsep Dui Fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan bersemangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di fungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan di fungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan disempatkannya militer, DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Cukup sekian pembahasan materi tentang awal Orde Baru dari kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.